Perang. Bab 2796. Alasan rencana Atlantis. Ketika seseorang berbicara, itu adalah intisari dari Daxia. Lagi pula, dalam situasi yang mengejutkan ini, semburlah. Astaga, apa yang aku lihat? Ini. Cao Ziguo dan yang lainnya gila. Karena aku melihat jejak jatuhnya Leviathan di dasar proyek Atlantis. Meskipun tubuh Leviathan langsung hancur pada awalnya, semua jejaknya tenggelam ke dasar laut. Jejak raksasa ini terlalu mudah untuk dilihat. 3.000 Leviathan. 3.000. Mereka semua terbunuh. Tidak ada yang tersisa. Itu mengejutkan. Semua ini tidak terbayangkan. Pertanyaannya akan datang. Siapa yang melakukannya di bumi? Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Dan melihat adegan pertempuran, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada pangkalan dasar laut yang direncanakan oleh Atlantis. Tentu saja kecuali pintu. Tanda tinju besar yang jelas jatuh ke mata semua orang. Tapi ini harus ditinggalkan oleh orang atau pasukan yang membunuh Leviathan. Mungkin dia terjebak di dalam. Dan dia harus keluar sebelum dia menghancurkannya dengan pukulan. Terlebih lagi, Cao Ziguo tahu dari informasi bahwa tembok dan gerbang di sekitar markas proyek Atlantis tidak bisa dihancurkan. Karena itu, jika Leviathan terjebak di sini, Yan Longwei akan lega. Itu terlalu berlebihan untuk dihancurkan dengan satu pukulan. Alasan utamanya adalah tidak ada jejak pertempuran di dalamnya. Itu berarti bahwa semua Leviathan ini terbunuh seketika. Tidak ada kemampuan untuk melawan. Bahkan tidak berjuang sedikit pun. Anda tahu bahwa mereka adalah 3.000 raksasa, dan tidak ada jejak perjuangan mereka. Ini bukan paku biasa. Itu bisa membunuh semua Leviathan secara instan. Seberapa mengerikan ini? Semua orang berkeringat dingin. Gemetar tak terkendali. Siapa yang melakukan ini? Siapa ini? Saya tidak bisa memikirkan siapa. Dari negara elang. Ini adalah pikiran pertama Anda. Lagi pula, Aliansi Penjaga Galaksi baru saja mengalahkan lab para dewa. Mereka semua dapat membuat versi Leviathan yang disempurnakan. Dan itu jelas bukan masalah untuk berurusan dengan Leviathan. Tapi satu-satunya hal yang tidak masuk akal, perang negara elang tidak bisa mengetahui rencana Atlantis dari Gritsia. Jika bukan karena situasi darurat ini, para pemimpin Luxiong tidak akan mengangkatnya. Jika bangsa elang tahu ini, itu akan menakutkan. Tapi entahlah. Ide ini bisa dikesampingkan. Siapa itu? Kapan rencana Atlantis disembunyikan? Ini belum berhenti. Apakah ada kekuatan atau rahasia di dalamnya yang akan melindunginya? Cao Ziguo bergumam pada dirinya sendiri. Sangat mungkin. Menurut saya, setengah dari proyek sebesar itu tidak diperbaiki. Hanya terdampar. Alasannya tidak sesederhana itu, kan? Itu benar. Butuh begitu banyak orang untuk menghilang begitu lama setelah menghabiskan uang dan material. Dan itu membuat basis yang buruk. Sulit dipercaya. Aku pikir pasti ada sesuatu di dalamnya. Semua orang melihat ke pangkalan yang megah di depan mereka. Meskipun sunyi, itu sangat menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu di kedalaman. Tentu saja mereka curiga Leviathan disingkirkan oleh siapa. Mereka semua salah. Itulah yang dilakukan Ye Junlin. Ada apa dengan orang lain? Namun, keraguan mereka tentang rencana tengah jalan Atlantis dibenarkan. Lagi pula, proyek luar biasa seperti itu sudah setengah jadi. Menghabiskan begitu banyak tenaga kerja, sumber daya material dan sumber daya keuangan. Anda tahu, proyek ini sudah lama sekali. Pada saat itu, sulit dalam semua aspek, dan jauh dari sekarang. Membangun ini, sejujurnya, ribuan kali lebih sulit daripada sekarang. Rencana ini tidak boleh ditinggalkan. Tapi itu begitu ditinggalkan. Apalagi lokasi yang dipilih adalah untuk mengisolasi segala sesuatu dari dunia. Bahkan teknologi modern sekalipun. Teknologi laboratorium dewa tidak bagus. Ini cukup untuk menjelaskan keanehan tempat ini. Pasti ada alasan untuk penangguhan desersi yang tiba-tiba. Bab 2797. Lokasi persembunyian dokter kegelapan. Dan alasan ini pasti membuat kulit kepala Anda mati rasa. Dan begitu keluar, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Semua orang melihat ke depan dengan ekspresi serius. Cao Ziguo berkata dalam hati, sayang sekali saya hanya membaca file rahasia.
Saya mendengar beberapa pemimpin mengatakan bahwa mereka tidak menyebutkan alasannya. Saya tidak tahu apa alasannya. Ayo pergi secepat mungkin. Beritahu para pemimpin tentang berita ini. Rasakan ketakutan di tempat ini. Cao Ziguo segera dievakuasi dari tempat ini dengan 5 tim. Apa? Leviathan dimusnahkan. Bukankah itu tidak mungkin? Ketika para pemimpin Yan Longwei mengetahui hal ini, wajah mereka tidak dapat dipercaya. Ya. Setelah Cao Ziguo menjelaskan semuanya secara detail kepada semua orang, makin kaget. Bunuh 3.000 Leviathan secara instan, tanpa jejak. Siapa yang melakukannya? Ini adalah pertanyaan semua orang. Kali ini sepertinya aku mendengar bahwa Raja sedang memainkan rumah guru surgawi yang legendaris dan divisi pemanggilan untuk menakut-nakuti kerajaan Tuhan. Namun, dikatakan bahwa rumah guru surgawi dan divisi pemanggilan tidak ada. Itu palsu. Mungkinkah itu benar? Mereka memang ada. Bantu kami menyingkirkan Leviathan. Ada juga penggunaan panah raksasa untuk menembak dan membunuh para jenderal kerajaan Allah. Cao Ziguo menganalisis jalannya. Tidak menutup kemungkinan ini. Tapi untuk saat ini, masalah ini dirahasiakan. Jangan pernah menyebutkan penghancuran Leviathan kepada siapapun. Biarkan orang lain curiga, sehingga dapat bertindak sebagai pencegah. Di bawah saran Xiao Liejun, masalah ini dicerna secara internal. Itu belum diteruskan. Diklasifikasikan sebagai rahasia. Ini membuat semua orang curiga di mana Leviathan terjebak. Apa Leviathan sekarang? Waktu luang langka Ye Junlin di sana, berkumpul kembali dengan keluarganya. Tapi dia juga ragu. Selain Dr. Darkness, ada juga alasan mengapa Galactic Guardian League mundur secara tiba-tiba, yang juga membuatnya pusing. Dia tidak bisa mengetahuinya, tetapi tidak berpikir itu begitu mudah. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk pergi ke War Eagle Nation untuk bertanya kepada agen Black Hawk. Sejak kerajaan Allah dikalahkan, aliansi penjaga galaksi segera menduduki kerajaan sains dan teknologi masa depan Tuhan. Orang-orang, bunuh mereka. Hal-hal, mengukir. Bagaimanapun juga, hal-hal dari kerajaan Allah adalah hal-hal yang baik. Pada akhirnya, kota sains dan teknologi masa depan ini diambil alih oleh War Eagle Nation. Dan agen Black Hawk juga membawa sejumlah besar agen dari Sky Shield. Tujuannya adalah untuk menemukan keberadaan dokter gelap dan otak Tuhan. Hanya saja saya mengaduk-aduk seluruh negara sains dan teknologi masa depan. Tetapi saya tidak menemukan keberadaan Dr. Dark atau petunjuk sedikit pun. Dalam pandangan agen Black Hawk, dokter kegelapan kemungkinan akan membuat comeback menggunakan peralatan basecamp kerajaan Tuhan. Sekarang tampaknya dia telah benar-benar meninggalkan tempat ini. Dan pada saat ini di kantor pusat medis kanker Rumah Sakit Umum Xinjiang Negara Elang Perang. Peyton, tertulis di pintu. Rupanya pemilik kantor itu adalah Peyton. Ini adalah kartu truf dari pusat medis, dengan prestasi luar biasa dalam pengobatan kanker. Adapun orang-orang yang duduk di kantor, tidak ada yang mengira mereka adalah Dr. Dark. Siapa yang bisa memikirkannya? Dia berada tepat di bawah hidung negara Elang Perang, di rumah sakit terbaik di kota emas baru negara Elang Perang, dan dia masih ahli kelas 1. Di permukaan, dia hanya seorang dokter, dicintai oleh orang lain. Tapi siapa yang bisa memikirkan identitasnya yang dalam? Dia hanya orang biasa, berangkat dan pulang kerja seperti biasa di rumah sakit. Siapa yang bisa memikirkannya? Dokter gelap ada di sini. Dia baru saja menyelesaikan perawatan untuk pasien. Dan pasien ini telah dirawat bersamanya selama 2 tahun. Karena itu, dokter kegelapan bisa bersembunyi. Tidak ada yang akan menyandarkannya pada Dr. Dark. Tidak ada koneksi sama sekali. Banyak pasien, dan bahkan banyak orang di Xinjiang, mengenal Dr. Peyton. Saya telah berhati-hati dan teliti, di mana tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal lain. Tapi tidak ada yang tahu. Pusat medis ini sebenarnya adalah domain pribadi dari Dr. Dark. Bab 2798, Rahasia Dunia Baik dan Buruk. Hal yang paling menakutkan adalah pintu masuk ke ranah pribadi ini ada di kamar mayat. Hanya melalui kamar mayat dengan mayat berat Anda dapat mencapai pintu masuk. Tidak ada yang memikirkan ini. Lagi pula, kecuali beberapa personel khusus, siapa yang berani memasuki kamar mayat? Apalagi tahu belakangnya. Dan ketika rumah sakit umum Jincheng yang baru dibangun,
wilayah pribadi di bawahnya diperbaiki. Sehingga setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bahwa dinding terdalam kamar mayat bahkan dengan tempat lain. Dia melakukan berbagai eksperimen di bawah ini dan membuat proyek penelitian ilmiah yang mengejutkan. Kalau tidak, itu akan terlalu lelah untuknya. Penting untuk bertindak sebagai dokter yang baik, tetapi juga untuk melakukan penelitian di laboratorium para dewa. Yang disebut tersembunyi besar di kota, dokter gelap menyembunyikannya terlalu baik. Setelah operasi, Dr. Dark langsung pergi ke kamar mayat, membuka pintu rahasia dan masuk. Ini benar-benar berbeda di dalam. Ada banyak fasilitas canggih. Di antara mereka, otak dewa juga ada, menganalisis sesuatu dengan peralatan. Negara Elang telah mengirim semua pasukan perisai langit untuk mencari kita dengan panik ke seluruh dunia. Mereka sangat akrab dengan kita. Bahkan jika kamu bersembunyi sejauh ini, hanya masalah waktu sebelum aku menemukanmu. Kata otak Tuhan. Kali ini laboratorium para dewa dihancurkan, memberi tahu mereka seberapa dalam dan menakutkan air di War Eagle Nation. Pertama, bangsa Elang terlalu akrab dengan mereka. Kedua, ada kekuatan atau pendukung di belakang Warhawk Nation. Ini lebih menakutkan daripada yang dipikirkan siapapun. Bahkan Dr. Dark menunjukkan ekspresi serius. Ya, saya mengenal kami terlalu baik. Bahkan saya memiliki informasi lebih rinci. Tempat ini akan segera ditemukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Otak dewa dan yang lainnya menatap dokter gelap satu demi satu. Entah itu pasukan sekutu dunia atau aliansi penjaga galaksi. Mereka adalah pembunuh yang menghancurkan lab para dewa. Semua usaha keras kita telah dihancurkan. Sekarang tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Jelas kita harus mendominasi seluruh dunia. Dan sekarang kita semua direduksi menjadi tikus jalanan. Benci. Dokter kegelapan benar-benar marah. Dia tidak tahu berapa lama dia hidup. Tetapi dia mendedikasikan segalanya untuk laboratorium para dewa. Buat satu demi satu rencana teroris. Dia benar-benar membayar terlalu banyak. Akibatnya, semuanya sekarang dalam gelembung. Bisakah dia tidak marah? Dia menghancurkan semua yang telah dia bangun. Balas dendam. Aku ingin membalas dendam pada mereka. Balas dendam pada semua orang. Balas dendam pada dunia. Teriak dokter kegelapan. Jika orang lain yang mengatakan hal-hal seperti balas dendam pada dunia, Anda mungkin berpikir dia orang gila. Bagaimana itu bisa dilakukan? Satu orang masih ingin membalas terhadap dunia. Apa yang kamu inginkan? Tapi dia adalah dokter kegelapan. Dia pasti bisa. Terlebih lagi, ada asisten top seperti otak dewa di dekatnya. Dia ingin membalas terhadap dunia. Itu sangat mungkin. Yah, bagus. Ayo gila lagi. Otak Tuhan juga sama marahnya. Ikuti dokter gelap. Tapi bagaimana kamu memulainya? Personil lain memandang dokter gelap dan bertanya. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bahkan otak dewa menatap dokter gelap itu. Tiba-tiba Dr. Dark tersenyum. Meskipun mereka akrab dengan segala sesuatu tentang laboratorium para dewa di negara Elang Perang, bahkan para dewa utama dapat dengan mudah menguasainya. Tetapi selalu ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dunia ini penuh dengan perubahan dan menyembunyikan banyak hal. Rahasia. Beberapa baik untuk dunia ini. Ini memiliki efek merangsang. Tetapi beberapa adalah bencana. Dan begitu mereka muncul, mereka dihancurkan. Dengan itu, Dr. Dark menunjukkan ekspresi menakutkan di wajahnya. Selama berabad-abad, mereka telah menjelajahi terlalu banyak tempat di dunia ini. Dan mereka telah mengendalikan terlalu banyak rahasia. Selalu ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh bangsa Elang Perang. Bab 2799, Kemarahan paling ekstrim. Otak Tuhan juga memahami sesuatu. Dan tubuh mulai bergetar. Dia menatap Dr. Dark, dan bertanya dengan gugup, apakah ini akan terlalu ekstrim? Apakah ini benar-benar akan dimulai? Setelah mengetahui apa yang dimaksud Dr. Dark, dia menjadi takut. Tentu saja kejadian ini melebihi ekspektasi psikologisnya. Saat ini, jenis ekstrim apa yang kamu takutkan? Jika tidak ekstrim, apakah kamu pikir kamu bisa membalas dendam pada Warhawk Nation? Kamu telah melihat kemampuan Warhawk Nation kali ini. Balas dendam umum tidak berguna bagi mereka. Hanya dengan cara ini bisa membalas dendam pada mereka.
balas dendam kepada dunia. Aku sudah memutuskan masalah ini sebelum mereka menemukan kita. Itu harus dilaksanakan. Agar kita bisa mati dengan selamat. Selanjutnya kita harus segera bersiap. Kecepatan Sky Shield hanya akan lebih cepat dari yang kita duga. Dr. Dark tampak serius lagi. Dimengerti. Biarkan dunia melihat kemarahan menghancurkan laboratorium dewa. Semua orang di otak Tuhan mulai berteriak. Kecepatan Sky Shield memang cepat. Di bawah kepemimpinan agen Black Hawk, bekas pangkalan laboratorium dewa dan pangkalan Didaxia kemudian digeledah. Berusahalah untuk tidak melewatkan sudut manapun. Kekuatan Sky Shield terlalu kuat. Dalam waktu singkat, cari saja semua lokasi yang berhubungan dengan laboratorium dewa. Tidak ada petunjuk. Belum lagi menemukan dokter kegelapan. Agen Black Hawk berkumpul dan membuat malu. Meskipun kami memiliki informasinya, informasinya masih belum cukup detail. Karena Dr. Dark tersembunyi di sudut dunia, sama seperti orang normal. Bagaimana menemukannya? Apalagi, beberapa foto dirinya ini tidak menjelaskan apapun sama sekali. Bukankah terlalu mudah untuk membuat facelift untuk sebuah eksistensi yang bahkan Leviathan bisa ciptakan dari makhluk purba? Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa mengubah dirinya menjadi orang tua, atau mungkin anak kecil. Baik pria maupun wanita baik-baik saja dalam hal gender. Bagaimana kita menemukan ini? Kata agen Blade. Agen beruang kutub bergema. Ya, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang kita lihat mungkin adalah dia. Bahkan mungkin tidak ada di antara kita. Agen Black Hawk mengangguk. Yah, aku juga tahu ini. Bahkan jika kita mengendalikan begitu banyak informasi, kita tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlalu sulit. Jika dia bersembunyi, ada terlalu banyak cara. Awalnya, agen Black Hawk merasa mudah untuk mengerahkan kekuatan seluruh Sky Shield. Tampaknya sangat sulit sekarang. Bahan-bahan ini tidak memiliki banyak efek sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya orang biasa yang memasuki divisi ilahi utama. Jika Anda dapat menjadi kepala permainan, Smith, takutlah akan hal ini. Anda dapat menilai ancaman orang ini. Kuncinya adalah dia diam-diam. Terlalu mudah untuk membalas terhadap War Eagle Nation. Mempertimbangkan situasi ini, mereka harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mengeluarkan orang. Sulit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu tidak bisa mencarinya secara membabi buta, kan? Ya, setidaknya kamu harus menentukan arah umum, kan? Kamu tidak bisa menabraknya seperti lalat tanpa kepala. Agen Black Hawk mengerutkan kening, memikirkan metodenya. Dikatakan bahwa Dr. Dark selalu bertindak sendiri, bukan dengan Lab of the Gods. Meskipun Lab of the Gods telah menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dia ada di sana. Tetapi jika dia melakukan penelitian, dia pasti membutuhkan laboratorium, kan? Banyak sumber daya manusia dan keuangan, kan? Pada saat ini, agen Snow Leopard berkata, itu benar. Jika dia menemukan sumber penelitiannya, dia mungkin sedikit berharap. Tapi di mana dunia yang begitu besar? Mulai dari mana? Masih belum ada arah yang spesifik. Mata agen Black Hawk berbinar lebih dulu. Lalu menghela nafas. Cari Dr. Dark, kan? Aku bisa membantumu. Pada saat ini, sebuah suara datang. Bersambung.